Di balik hamparan gurun yang kini hanya menyimpan angin dan bisikan debu, pernah berdiri sebuah bangsa raksasa yang kekuatannya mengguncang bumi dan kesombongannya menantang langit hingga dalam satu pekikan badai. Seluruh kejayaan mereka lenyap tanpa jejak. Di sebuah gurun luas yang kini bahkan tak memiliki nama, tersimpan kisah tentang bangsa yang pernah menancapkan jejak kaki sebesar bongkahan batu. Gurun itu dahulu bukan sekadar hamparan pasir, melainkan panggung bagi makhluk-makhluk perkasa yang hidup dengan keyakinan bahwa kekuatan mereka melampaui batas manusia. Mereka adalah kaum bangsa raksasa yang tubuhnya menjulang seperti menara dan langkahnya mengguncang permukaan bumi. Setelah banjir besar pada masa Nabi Nuh mereda dan air perlahan surut dari gunung serta lembah, dunia memasuki lembaran sejarah baru. Dari garis keturunan Sam bin Nuh, lahirlah Ad bin As bin Aram, leluhur kaum yang kelak menjadi legenda. Mereka menetap di wilayah Olekaf, daerah berpasir di antara Hadramaut dan Oman. Tempat angin berputar membawa suara-suara gurun yang sunyi. Di tanah itulah kaum Ad tumbuh menjadi bangsa yang kuat, tinggi, dan menaklukkan alam, seolah alam diciptakan untuk mereka. Bangsa ini memahat rumah di punggung gunung, membangun istana dari batu keras, dan membentuk pilar-pilar raksasa yang menjulang seakan ingin menantang langit. Kekuatan fisik mereka luar biasa. Batu sebesar rumah dipindahkan, seolah hanya kerikil. Mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan alam, mereka menguasainya. Namun di balik kekaguman itu, tersimpan bibit kesombongan yang perlahan tumbuh. Kaum Ad mulai merasa diri tak tertandingi. Mereka tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga membangun ego yang semakin menjauhkan mereka dari Sang Pencipta. Dengan tubuh sebesar raksasa dan kemampuan yang sulit dibayangkan, mereka percaya bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkan mereka. Jejak langkah mereka kini terkubur di bawah lapisan pasir, namun kisahnya tetap hidup sebagai peringatan bahwa kekuatan sebesar apapun akan runtuh ketika manusia mulai menganggap dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Setelah banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar kehidupan di bumi, bahtera Nabi Nuh berlabuh sebagai simbol kelahiran kembali peradaban manusia. Dari keluarga yang selamat inilah sejarah baru dimulai, dan Allah menakdirkan 3 putra Nabi Nuh menjadi sumber garis keturunan umat manusia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sam, Ham, dan Yafits masing-masing membawa karakter, kemampuan, dan perjalanan takdir yang berbeda, yang kelak mewarnai sejarah panjang umat manusia. Yafits, putra bungsu, menempuh perjalanan jauh ke utara. Dari keturunannya, lahirlah bangsa-bangsa yang menetap di wilayah dingin. Kulit mereka pucat, dan tubuh mereka terbiasa menghadapi iklim keras. Dalam riwayat sebagian mufasir, darinya pula muncul bangsa misterius di balik pegunungan, tempat terselubungnya kaum Yajuj dan Majuj, kelompok yang hanya disebut dalam legenda dan naskah-naskah kuno, seakan tersembunyi di balik tabir sejarah. Ham, putra tengah, memilih tanah yang hangat. Keturunannya tersebar di wilayah Afrika, tanah subur yang dipenuhi matahari. Mereka menjadi bangsa yang kuat menahan panas, memiliki ketangguhan hidup di wilayah yang keras namun kaya. Dari Ham muncul suku-suku besar yang memainkan peran penting dalam perjalanan peradaban dunia lama. Lalu ada Sam, putra tertua sekaligus leluhur bangsa yang akan banyak disebut dalam kitab-kitab suci. Dari garis keturunannya, lahirlah bangsa Arab, Ibrani, para nabi, dan kaum-kaum besar yang mempengaruhi arah sejarah. Sam tidak hanya mewarisi darah seorang penyelamat, tetapi juga membawa garis keturunan yang dipilih Allah untuk memikul risalah. Dari Sam inilah lahir Aram, lalu Os, kemudian Ad, leluhur kaum Ad yang perkasa. Keturunan inilah yang kelak menghuni lembah-lembah Al-Kahf dan membangun peradaban megah yang dikagumi sekaligus ditakuti. 3 garis ini bukan sekadar silsilah, ia adalah fondasi sejarah manusia poski banjir. Awal mula kisah-kisah besar tentang kejayaan, kejatuhan, dan pelajaran bagi generasi setelahnya. Kaum Ad tumbuh di wilayah Al-Kahf, sebuah kawasan berpasir yang membentang di antara Hadramaut dan Oman. Gurun itu tampak tandus bagi mata manusia biasa. Namun, bagi kaum raksasa ini, lembah dan bukit pasir hanyalah bahan mentah untuk membangun kekuasaan mereka. Tubuh tinggi menjulang, kekuatan lengan sekeras baja, dan kemampuan mengolah alam
membuat mereka tampak seperti para penguasa bumi yang diturunkan langsung dari langit. Mereka memanfaatkan gunung sebagai tempat tinggal, memahat batu-batu besar menjadi rumah megah yang tertancap kokoh di punggung bukit. Di lembah-lembah luas, mereka meratakan tanah lalu mendirikan istana yang tak tertandingi. Pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi seakan hendak menembus awan, menjadi simbol kejayaan yang disaksikan dari kejauhan. Bagi mereka, membangun megah bukan sekadar kebutuhan melainkan bukti superioritas. Tanah Al-Ahqaf yang mulanya sunyi berubah menjadi kawasan yang hidup. Sungai-sungai kecil dialirkan melalui saluran buatan keban-keban kurma tumbuh subur, dan perkampungan mereka berkembang menjadi kota-kota kuat yang mengendalikan jalur perdagangan selatan Arab. Peradaban kaum Ad menjulang lebih besar daripada banyak bangsa lain di masanya. Dengan kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang hampir tak masuk akal, mereka percaya tak ada satupun bangsa yang mampu menandingi mereka. Tubuh mereka sanggup mengangkat batu sebesar bukit kecil, dan para pemahatnya dapat menyelesaikan bangunan yang mustahil dikerjakan oleh manusia biasa. Namun, di balik kepiawaian dan kemegahan itu, muncul kesombongan yang tumbuh dari generasi ke generasi. Kaum Ad tidak lagi melihat kekuatan sebagai amanah, tetapi sebagai bukti bahwa mereka berhak menguasai segalanya. Mereka memandang diri sebagai penguasa alam dan menganggap setiap bangsa lain lebih lemah dan rendah. Kemewahan yang mereka ciptakan di gunung dan lembah menjadi awal dari kehancuran moral mereka. Dari sinilah kisah Ad bermula, kisah tentang kaum besar yang lupa bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh, melainkan dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Sejarah kaum Ad tidak berhenti hanya pada satu generasi. Para ahli sejarah dan mufasir menyebut bahwa mereka terbagi menjadi dua golongan besar. Ad Alula Ad yang pertama dan Ad Al-Akhirah Ad yang kedua. Pembagian ini bukan sekadar istilah, melainkan potret dua zaman yang berbeda. Satu, zaman yang penuh kejayaan sekaligus kesombongan. Dan satu lagi, hanyalah bayang-bayang yang tersisa setelah kehancuran besar menimpa nenek moyang mereka. Ad Alula adalah generasi pertama, generasi yang hidup paling dekat dengan garis keturunan Ad bin As bin Aram. Mereka tinggal di wilayah Al-Ahqaf yang subur dan diberkahi. Pada masa ini kaum Ad mencapai puncak kekuatan, kemakmuran, dan pengaruh. Mereka mendirikan kota-kota bertiang tinggi, membangun istana megah, serta menguasai jalur perdagangan di selatan semenanjung Arab. Namun, generasi inilah yang kemudian dikenal sebagai bangsa yang dibinasakan oleh Allah karena kesombongan dan pengingkaran mereka terhadap seruan Nabi Hud. Kehancuran itu begitu dahsyat hingga menghapus hampir seluruh kehidupan mereka. Kota-kota yang kokoh runtuh, pilar-pilar besar terkubur oleh badai, dan nama mereka hampir hilang dari ingatan manusia. Namun tidak semua keturunan mereka lenyap. Segelintir keluarga yang tinggal jauh dari pusat kota atau yang mengikuti Nabi Hud berhasil selamat dari azab besar itu. Dari sisa-sisa inilah muncul Ad Al-Akhirah, kaum Ad generasi kedua. Mereka tidak lagi memiliki postur raksasa seperti leluhur mereka dan tidak mewarisi kemegahan kota Iram. Seiring waktu, identitas mereka memudar, terpecah ke dalam berbagai suku Arab kuno, dan tidak lagi memiliki peradaban yang menonjol. Jejak mereka perlahan hilang, terserap dalam perkembangan bangsa-bangsa lain di Jazirah Arab. Dua generasi ini menjadi cermin sejarah. Satu generasi hancur oleh kesombongan, dan generasi berikutnya hidup tanpa kejayaan. Seakan menjadi peringatan bahwa kesombongan tidak pernah melahirkan warisan yang abadi. Di antara nama-nama besar dalam sejarah kaum Ad, tidak ada yang lebih masyhur dan ditakuti daripada Shaddad bin Ad. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah simbol ambisi yang melampaui batas manusia. Keturunannya bersambung kepada Ada Al-Miltad bin Saksak bin Waleh bin Himyar, hingga sampai kepada Sam bin Nuh. Dari garis inilah, ia mewarisi kekuatan, kemuliaan, dan sekaligus kehendak untuk menaklukkan dunia. Sejak masih muda, Shaddad telah dikenal sebagai pemimpin yang gagah dan tak kenal takut. Tubuhnya tinggi menjulang, kekuatannya melebihi prajurit manapun, dan suaranya mampu membungkam seluruh balairung istana. Dengan ketangguhannya, ia memimpin ribuan pasukan raksasa, menundukkan lembah-lembah selatan, menaklukkan suku-suku dari Yaman hingga Syam, serta memerintah atas 1000 kabilah kaum Ad. Di bawah kepemimpinannya, Pengaruh kaum Ad semakin meluas,
menjadikan mereka bangsa yang tidak tertandingi. Namun kekuatan besar seringkali melahirkan ambisi yang lebih besar. Shaddad tidak puas hanya menjadi raja. Ia ingin dikenang, disembah, dan disetarakan dengan para dewa yang diagungkan kaumnya. Ketika para nabi berbicara tentang surga yang dijanjikan Tuhan kepada orang beriman, Shaddad mengejeknya. Baginya, jika surga itu benar ada, maka ia bisa menciptakan surga yang lebih megah di dunia. Keyakinan inilah yang menyalakan api kesombongan dalam hatinya. Ia mulai percaya bahwa tak ada kekuatan yang mampu menentangnya. Ia menganggap dirinya sebagai penguasa segala penguasa raja di bumi dan pemegang takdir bangsa Ad. Ucapan dan keputusannya menjadi hukum mutlak, dan siapapun yang menghalangi kehendaknya dianggap sebagai musuh negara. Shaddad bukan sekadar raja besar. Ia adalah lambang keangkuhan manusia. Ketika kekuasaan dan kekuatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, tetapi sebagai jalan untuk menyaingi Tuhan. Dan dari sinilah akar kisah kehancuran kaum Ad mulai tumbuh. Pelan, namun pasti. Keangkuhan Shaddad bin Ad mencapai puncaknya ketika ia memutuskan untuk membangun sebuah kota yang tidak hanya melampaui semua karya manusia, tetapi juga menyaingi gambaran surga yang diberitakan para nabi. Ketika ia mendengar tentang Taimen Firdaus, sungai-sungai yang mengalir, serta istana-istana megah di akhirat, Shaddad menertawakan semua itu. Baginya, jika surga adalah tempat paling indah, maka ia akan menciptakan versi surganya sendiri di bumi. Maka dimulailah proyek terbesar dalam sejarah kaum Ad. Iram Zat al-Imad, kota bertiang tinggi yang disebat-sebat sebagai keajaiban dunia yang belum pernah ada tandingannya. Shaddad memerintahkan ribuan arsitek terbaik, para pemahat terkuat, dan puluhan ribu pekerja untuk bekerja tanpa henti. Batu-batu putih raksasa diangkut dari gunung jauh, dipahat menjadi dinding istana yang berkilau di bawah matahari gurun. Pilar-pilar besar menjulang seakan hendak menembus awan, menjadi simbol kesombongan yang dipamerkan Shaddad kepada dunia. Tidak hanya itu, emas dan perak dilebur untuk menghiasi pintu-pintu gerbang. Ukiran batu giok, safir, dan zamrud memenuhi langit-langit aula istana. Di tanah tandus yang seharusnya hanya ditumbuhi duri, Shaddad memerintahkan dibuatnya taman-taman hijau dengan pepohonan rindang dan bangga-bangga yang tidak seharusnya tumbuh di gurun. Saluran air rahasia dibangun untuk mengalirkan sungai buatan yang berkelok melewati kebun dan halaman istana. Namun, kemegahan itu dibangun di atas penderitaan. Ribuan pekerja dipaksa bekerja hingga darah bercampur pasir. Mereka memahat batu di bawah cambuk penjaga. Sementara Shaddad duduk di singgasananya yang berlapis permata, memandang hasil keringat rakyatnya tanpa rasa iba. Ketika kota itu akhirnya berdiri megah, Shaddad berdiri di tengge-tengganya dan berkata dengan penuh kesombongan, "Inilah surga yang kubangun dengan tanganku sendiri." Tetapi ia tidak tahu bahwa surga palsu ini kelak menjadi saksi kehancurannya. Seiring kota Iram Zat al-Imad berdiri megah dengan pilar-pilar yang menjulang, seakan menantang langit. Perubahan besar terjadi dalam keyakinan kaum Ad. Awalnya mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan lewat ajaran nenek moyang mereka. Namun kemegahan yang mereka bangun dengan tangan sendiri perlahan mengubah hati mereka. Kekuatan dan kejayaan membuat mereka lupa bahwa semua itu adalah karunia, bukan hasil dari kemampuan mereka semata. Di tengah gemerlap istana dan taman buatan, kaum Ad menciptakan berhala-berhala baru dari emas, tembaga, dan perunggu. Mereka menamainya Syamat, Syamut, dan Huran. 3 patung besar yang dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Di hadapan patang-patang itu, mereka berlutut, membakar dupa, dan memohon hujan, kemenangan, serta umur panjang. Berhala-berhala itu bukan sekadar simbol. Lambat laun, mereka menjadi pusat agama baru, agama kesombongan. Bagi kaum Ad, menyembah sesuatu yang dapat mereka buat sendiri terasa lebih dekat dan lebih nyata daripada menyembah Tuhan yang tidak tampak mata. Mereka merayakan kekuatan mereka, bukan karunia-Nya. Mereka menyanjung kemampuan mereka, bukan kebesarannya. Para imam berhala yang mengelilingi istana memainkan peran besar dalam perubahan ini. Dengan pakaian kebesaran dan suara lantang, mereka meyakinkan rakyat bahwa kekuatan kaum Ad berasal dari berkah Syamat, keberanian dari Syamut, dan perlindungan dari Huran. Mereka menjadi penafsir wahyu palsu yang mengalihkan kaum Ad
dari jalan kebenaran. Syadad, yang haus penghormatan, mendukung penuh aliran ini. Baginya, semakin jauh rakyat dari Tuhan yang sebenarnya, semakin besar kekuasaannya. Ia bahkan membiarkan rakyat menyembahnya secara tidak langsung sebagai pembawa berkah dari para berhala tersebut. Agama baru ini mengakar begitu kuat hingga kaum Ad benar-benar yakin bahwa tidak ada kekuatan apapun yang mampu menjatuhkan mereka. Kesombongan menjadi kepercayaan, dan kepercayaan itu menjadi tirai yang menutupi mata mereka dari kebenaran yang kelak membawa kehancuran. Di tengah kemegahan Iram yang bermandikan cahaya permata dan kesombongan yang merayap di setiap sudut kota, Allah memilih seorang lelaki yang sederhana, jujur, dan berakhlak mulia untuk membawa kebenaran kepada kaum Ad. Lelaki itu adalah Wed, seorang nabi yang berasal dari keturunan yang sama dengan mereka, keturunan Sam, dari garis Ad bin As, Aus bin Aram. Ia bukan orang asing, ia adalah anak dari tanah yang sama, darah yang sama, dan leluhur yang sama dengan kaum yang kelak mengingkarinya. Hoda lahir dan tumbuh di Hadramaut, wilayah yang subur dengan mata air yang mengalir di sela-sela lembah dan pohon kurma yang berbuah lebat. Di tengah bangsa yang besar tubuhnya, Hude dikenal bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Ia tumbuh sebagai sosok yang disegani, jujur dalam ucapan, dan adil dalam segala hal. Sebelum menjadi nabi, kaumnya menghormatinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Namun ketika wahyu turun, Hude memikul amanah yang jauh lebih berat daripada sekadar menjadi penasihat bangsanya. Ia diperintahkan menyampaikan pesan tauhid, memperingatkan kaum Ad agar kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala buatan tangan mereka. Pesan ini sangat bertentangan dengan arus keyakinan masyarakatnya yang telah dikuasai agama kesombongan. Had berdiri di tengah kota Iram, di bawah naungan pilar-pilar raksasa, dan berseru dengan penuh kasih, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Kata-katanya lembut, tetapi membawa kebenaran yang tegas. Ia tidak menginginkan pengaruh, harta, atau jabatan. Ia hanya menginginkan kaumnya kembali kepada jalan yang lurus. Namun hati kaum Ad telah mengeras seperti batu yang mereka pahat. Mereka melihat Hud sebagai ancaman. Mereka menuduhnya pembohong, pengecut, bahkan orang gila yang ingin menjatuhkan kekuasaan mereka. Padahal, Hude tidak menginginkan apapun selain keselamatan kaumnya sendiri. Di tengah lautan kesombongan itu, Hude berdiri sendirian, namun ia tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran tidak membutuhkan suara yang banyak, cukup satu hati yang teguh untuk melawannya. Dan hati itu adalah hatinya. Setiap hari, Nabi Hud berdiri di tengah kota Iram yang bertiang tinggi, tempat keangkuhan kaum Ad menjulang setinggi pilar-pilarnya. Ia mengajak mereka kembali kepada Allah dengan sabar dan penuh kasih. Namun setiap seruannya memantul seperti suara yang dilemparkan ke dinding batu. Kaum Ad terlalu terpikat oleh kekuatan mereka sendiri untuk mendengar kebenaran yang ia bawa. Para bangsawan dan pemuka berhala duduk di bawah beyang-beyang istana, memandangi Hud dengan tatapan menghina. Mereka berkata, "Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Bagaimana mungkin engkau membawa kebenaran? Jika engkau benar, datangkanlah azab yang kau ancamkan itu." Suara mereka bergema, diikuti tawa mengejek dari rakyat yang mengidolakan kekuatan raksasa mereka. Udu tidak gentar. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Aku tidak meminta imbalan atas dakwahku. Imbalanku hanya dari Allah yang menciptakan kalian." Kata-katanya sederhana, namun mengandung kebesaran. Namun bagi kaum Ad yang keras kepala, kesederhanaan itu terdengar seperti kelemahan. Di hadapan para pemahat raksasa, para prajurit bertubuh kekar, dan istana yang berkilau, Hude terus menyampaikan peringatan. Ia mengingatkan mereka tentang kaum-kaum sebelum mereka yang dibinasakan karena kesombongan. Ia mengingatkan mereka bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk melupakan Sang Pencipta. Tetapi setiap kali ia berbicara, para pemuka berhala menentang, membisikkan fitnah bahwa Huwaidah ingin merebut kekuasaan Syadad. Para bangsawan semakin berani menantang. Mereka berdiri di bawah gerbang istana Iram dan berteriak, "Kami adalah kaum terkuat, tiada satupun di langit yang mampu menjatuhkan kami." Seruan itu menjadi gema kesombongan yang merambat ke seluruh penjuru kota. Ad memandang mereka dengan sedih. Ia melihat bangsa yang diberi nikmat besar, tetapi menolak kebaikan. Dari hari ke hari,
dakwahnya terasa seperti suara yang terhimpit antara megahnya bata-bata Iram dan hati yang membatu lebih keras dari pilar-pilar itu. Namun ia tetap berdiri teguh, membawa cahaya kecil di tengah kegelapan kesombongan. Ketika seruan Nabi Hud semakin menggema di tengah kota Iram, para imam berhala dan penasihat syadat mulai gelisah. Mereka melihat rakyat terpecah. Sebagian mulai bertanu tania tentang kebenaran yang dibawa sang Nabi. Ketakutan muncul. Bila rakyat kembali kepada Tuhan, kekuasaan mereka akan runtuh. Maka mereka membisikkan racun ke telinga Syaddad, mengatakan bahwa Hud adalah ancaman yang harus dihentikan. Syaddad, yang terbakar oleh kesombongan, akhirnya memerintahkan agar Hud dibawa ke istana. Hud ditangkap, diseret melewati jalan-jalan kota yang dipenuhi patung berhala dan bangunan megah. Debu menempel di wajahnya, dan orang-orang menertawakannya ketika ia lewat. Namun langkah Oid tetap teguh. Ia tahu bahwa kata-katanya akan lebih bernilai daripada celaan kaumnya. Pintu besar istana Iram terbuka. Di dalamnya singgasana Syaddad berdiri megah, dilapisi zamrud dan safir. Cahaya matahari yang masuk dari atap kaca membuat permatanya berkilauan, seakan-akan singgasana itu sendiri berbicara tentang kekuasaan yang tidak tersentuh. Hud dilempar ke hadapan sang raja. Dengan suara yang dalam dan penuh keangkuhan, Syaddad berkata, "Hud, engkau datang membawa kegaduhan. Engkau menyeru rakyatku meninggalkan ilah mereka. Katakan, siapa yang mengutusmu?" Hud menjawab tanpa ragu, "Aku diutus oleh Allah, Tuhanmu dan Tuhan seluruh alam. Dia yang menciptakan langit yang menaungimu dan bumi yang kau pijak." Syaddad tersenyum sinis. Ia mengangkat tongkatnya dan mengetuk lantai marmer. Suaranya menggema ke seluruh aula. "Tuhan, akulah Tuhan bagi kaumku. Akulah yang memberi mereka makan. Akulah yang melindungi mereka dari kelaparan. Aku yang membangun surga di bumi. Di mana Tuhanmu saat aku membangun ini semua?" Ada menatapnya dengan ketenangan yang tak goyah. "Engkau hanya mengubah apa yang telah Dia ciptakan. Engkau tidak mencipta apapun. Kesombonganmu telah membutakanmu." Wahai Syaddad. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata Hud, meski lembut, mengguncang hati para imam. Namun Syaddad dikuasai amarah, berteriak, "Usir dia, biarkan dia mati bersama Tuhannya." Ode diseret keluar. Tetapi sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Aku tidak takut mati. Yang kutakuti adalah kehancuran negerimu. Sebentar lagi pilar-pilar Iram akan runtuh, dan namamu akan hilang bersama pasir gurun, dan kata-kata itu menjadi awal dari akhir yang telah lama menanti." Setelah penolakan demi penolakan, setelah cemoohan yang terus diarahkan kepada Nabi Hud, datanglah tanda pertama dari langit, bukan dalam bentuk petir atau gempa, melainkan sesuatu yang tampak sederhana namun mematikan. Langit berhenti menurunkan hujan. Pada awalnya, kaum Ad tidak menganggapnya serius. Mereka yakin tanah Olokov akan tetap subur, seperti biasanya, karena kekuatan mereka. Namun, hari demi hari berlalu, awan tak lagi terlihat, dan matahari membakar gurun tanpa belas kasihan. Bulan berganti bulan. Sungai-sungai kecil yang mengalir di antara pilar-pilar megah Iram berubah menjadi retakan panjang. Kebun kurma yang dulu rimbun mulai menguning, daunnya berguguran, dan batangnya mengering seperti tulang rapuh. Hewan ternak mati satu persatu, kehausan di tengah ladang yang dulu penuh kehidupan. Bahkan burang-burang yang biasa terbang di atas lembah pun pergi, meninggalkan tanah yang semakin tandus. Kaum Ad yang dulu gagah, mendadak gelisah. Namun, bukannya kembali kepada Allah, mereka justru memperbanyak persembahan kepada berhala mereka. Di kuil-kuil raksasa, para imam membakar dupa, menumpahkan minyak, dan menyembelih hewan untuk memohon hujan. Syaddad memerintahkan ritual besar-besaran, yakin bahwa dewa-dewa mereka sekadar murka dan butuh disenangkan. Namun, semakin banyak persembahan, semakin panas tanah itu. Tahun pertama berlalu dengan penderitaan. Tahun kedua membawa kelaparan. Tahun ketiga menjadi bencana yang tidak lagi bisa diabaikan. Rakyat mulai saling menyalahkan, imam-imam berhala kebingungan, dan sebagian kecil mulai menyadari bahwa Hud telah memperingatkan mereka sejak lama. Di tengah kegelisahan itu, Hud kembali berdiri di hadapan mereka. Dengan suara lembut yang menenangkan hati, ia berkata, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras
dan menambahkan kekuatan kepadamu. Namun bagi sebagian besar kaum Ad, kesombongan lebih kuat daripada penderitaan. Mereka memilih tetap angkuh, tanpa sadar bahwa kekeringan itu hanyalah pembukaan dari azab yang jauh lebih dahsyat. Ketika kekeringan memasuki tahun ketiga, keadaan kaum Ad semakin memburuk. Tanah Al-Ahqaf yang dahulu subur, kini berubah menjadi gurun kematian. Sumur-sumur mengering, hiwan-hiwan mati berdiri, dan anak-anak menangis kehausan. Shaddad yang dulu begitu angkuh mulai kehilangan wibawa di mata rakyatnya. Para imam berhala saling menuduh. Tidak ada satupun ritual yang berhasil mendatangkan hujan. Akhirnya diputuskan untuk mengirim 70 lelaki terbaik kaum Ad menuju Makkah, tempat mereka berharap bisa memohon hujan langsung kepada Tuhan yang disembah para leluhur sebelum kesesatan. Delegasi itu dipimpin oleh Qail bin Anas, dan mereka singgah terlebih dahulu di rumah seorang pria bernama Muawiyah bin Bakar. Muawiyah memiliki hubungan keluarga dengan kaum Ad melalui garis ibunya, sehingga ia menyambut mereka dengan keramahan. Namun para utusan itu justru larut dalam kesenangan. Selama sebulan penuh, mereka bermewah-mewah, makan dengan kenyang, menari, menyanyi, dan melupakan tujuan mereka. Muawiyah, yang sedih melihat kelalaian mereka, akhirnya menegur melalui bait-bait syair yang menyentuh hati. Barulah para utusan itu tersadar bahwa waktu berharga telah mereka sia-siakan. Mereka pun berangkat ke Makkah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka muncullah 3 awan dari arah langit. Awan putih, awan merah, dan awan hitam. Lalu terdengar suara dari langit. Pilihlah salah satu dari awan-awan ini. Tanpa berpikir panjang, Qail memilih awan hitam, karena mengira warnanya menandakan hujan paling lebat dan berkah paling banyak. Mereka tidak mengetahui bahwa awan itu adalah azab yang dijanjikan kepada kaum yang mendustakan. Awan hitam itu bergerak ke arah negeri mereka. Dari kehauan penduduk Iram melihatnya dan bersorak kegirangan, mengira rahmat telah datang. Mereka berlari ke lembah-lembah dengan tangan terangkat, menantikan tetes hujan pertama setelah 3 tahun kering. Namun di balik kegelapan awan itu tersembunyi badai yang lebih dahsyat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Awan itu bukanlah rahmat, melainkan awal dari kehancuran besar yang sedang menunggu mereka. Awan hitam yang disambut dengan sorak kegembiraan itu bergerak semakin dekat. Dari kehauan tampak seperti gunung gelap yang menggulung ke arah Iram. Penduduk kaum Ad keluar dari rumi-rama pahat mereka, menengadahkan tangan dan meneriakkan pujian kepada berhala-berhala mereka. Shaddad berdiri di balkon istana, tersenyum lega, seolah menganggap doa dunia telah dikabulkan. Namun, di antara kerumunan itu, ada seorang wanita tua bernama Mahde. Ketika ia memandang awan hitam itu, tubuhnya gemetar hingga akhirnya jatuh pingsan. Setelah siuman, ia berkata dengan suara bergetar, "Itu bukan awan rahmat. Aku melihat api di dalamnya, dan para penjaga angin yang mengikat badai dengan tali-tali besi, tetapi tidak ada yang mengindahkan peringatannya." Ketika awan itu tiba tepat di atas kota Iram, sunyi mendadak menyelimuti gurun. Sesaat kemudian, terdengar raungan suara angin yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Bukan sekadar kencang, tetapi memekik seperti ribuan panah yang dilepaskan sekaligus. Tanah bergetar, udara mengeras, dan badai itu turun menghantam kaum Ad dengan kekuatan yang tak dapat ditahan manusia manapun. Angin itu adalah angin topan yang sangat dingin, dikirimkan Allah sebagai azab yang telah diancamkan. Dalam sekejap, rumah-rumah batu yang kokoh runtuh, seperti pasir pohon-pohon kurma, tercabut dari akarnya, dan manusia terlempar ke udara seperti ranting kering. Azab itu berlangsung 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Seluruh negeri menjadi medan kehancuran. Tubuh kaum Ad bergelimpangan, memanjang seperti batang-batang pohon kurma lapuk, kosong dan hancur dari dalam. Tidak ada satupun yang mampu berlindung dari kekuatan angin itu. Berhala-berhala emas yang mereka puja jatuh satu persatu, retak, lalu hancur. Istana Iram yang megah, dengan pilar-pilarnya yang menjulang, runtuh dan tertelan pasir gurun, seolah tidak pernah ada. Di hari ke-8, badai berhenti, sunyi menyelimuti Al-Kahf, menyisakan hanya debu, sisa bangunan yang luluh lantak, dan kisah tentang kaum perkasa yang menantang langit dan kalah. Ketika badai azab menerjang dengan kekuatan yang tak pernah dikenal manusia, Nabi Hud dan para pengikutnya berada jauh dari pusat kota Iram.
Allah telah memerintahkan mereka menjauh sebelum angin itu turun, memindahkan mereka ke sebuah tempat aman di luar lembah Al-Ahqaf. Di sana, mereka berlindung di antara bukit-bukit batu yang kokoh, tidak tersentuh oleh raungan angin yang mematikan. Ed memandang langit yang bergolak dari kejauhan, melihat bagaimana awan hitam menggulung dan menyemburkan tiupan yang mampu mematahkan tubuh raksasa. Namun tidak ada ketakutan di wajahnya, yang ada hanyalah kesedihan mendalam. Ia telah memperingatkan kaumnya selama bertahun-tahun, memohon mereka untuk kembali kepada Allah, tapi kesombongan membuat mereka menutup hati dan telinga. Kini, apa yang ia takutkan akhirnya terjadi. Para pengikut Hud, meski jumlahnya sedikit, berpegangan satu sama lain sambil memanjatkan doa. Mereka menyaksikan rumah-rumah batu kaum Ad berterbangan seperti daun kering, dan debu yang menyelimuti lembah seakan menelan seluruh peradaban. Di tengah kekacauan itu, mereka merasakan rahmat yang lembut. Angin yang menyentuh mereka adalah angin sejuk, penjaga yang diutus Allah agar mereka tetap selamat. Ketika badai akhirnya mereda, Nabi Hud membawa para pengikutnya kembali ke tepi Al-Ahqaf. Gurun yang dulu ramai, kini berubah menjadi padang kematian. Tidak ada satupun suara manusia. Pintu-pintu istana Iram terkubur dalam pasir, dan pilar-pilar megahnya telah runtuh tanpa menyisakan bentuk aslinya. Semua yang pernah dibangun atas dasar kesombongan lenyap dalam sekejap. Hud berkata kepada kaumnya, "Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri." Ia kemudian membawa para pengikutnya ke wilayah lain, tempat mereka membangun kehidupan baru yang penuh ketaatan dan kesederhanaan. Dari generasi kecil inilah, kisah kaum Ad diteruskan, bukan sebagai legenda kejayaan, tetapi sebagai peringatan bagi umat manusia hingga hari ini, bahwa keselamatan hanya datang bagi mereka yang tunduk kepada kebenaran. Padang Al-Ahqaf kini hanyalah hamparan pasir yang sunyi. Tidak ada lagi gemerlap kota Iram, tidak ada pilar raksasa yang menjulang, tidak ada suara tambur atau tawa para prajurit perkasa. Semuanya hilang, seakan tertelan bumi. Namun di balik kesunyian itu, tersimpan pelajaran besar yang jauh lebih abadi daripada istana-istana yang pernah dibangun kaum Ad. Kisah kaum Ad bukan sekadar cerita tentang kekuatan dan kehancuran, melainkan cermin bagi seluruh umat manusia. Mereka adalah bangsa yang diberi nikmat luar biasa: tubuh kuat, tanah subur, kemampuan membangun yang menakjubkan, serta kekuasaan atas banyak kabilah. Namun nikmat itu berubah menjadi malapetaka ketika mereka merasa bahwa kekuatan adalah milik mereka sendiri, bukan titipan dari Sang Pencipta. Kesombongan adalah sumber kehancuran yang pertama. Ketika kaum Ad berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Saat itu mereka sebenarnya telah mengumumkan kebinasaan mereka sendiri. Tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menahan azab, tidak ada pilar yang cukup kokoh untuk menahan murka Tuhan, dan tidak ada kerajaan yang cukup megah untuk membeli keselamatan. Pelajaran kedua adalah bahwa kebenaran seringkali datang dari suara yang lembut, dan justru itulah yang sering diabaikan. Nabi Hud tidak datang dengan pasukan atau ancaman. Ia datang dengan nasihat, kasih sayang, dan peringatan. Namun kaumnya lebih memilih suara kekuasaan daripada suara kebenaran. Pelajaran ketiga adalah bahwa kesesatan sering dimulai dari hal kecil. Rasa bangga yang tidak dikendalikan, kekayaan yang tidak disyukuri, keberhasilan yang tidak diiringi kerendahan hati. Jika semua itu dibiarkan, ia tumbuh menjadi tirani, baik tirani penguasa maupun tirani dalam hati sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada kekuatan yang benar-benar kekal kecuali kekuatan Allah. Begitulah kaum Ad hilang tanpa jejak. Namun kisah mereka tetap hidup sebagai peringatan. Gurun menyimpan reruntuhan mereka, angin membawa bisikan sejarah mereka, dan hati manusia yang merenung akan melihat diri sendiri di dalam kisah ini. Apakah kita rendah hati atau justru sedang menantang langit dengan cara yang lebih halus?